listrik atau kecepatan listrik ke jantung ya. Nah, DC shock ini ya, DC shock ini dilakukan untuk mengatasi masalah irama jantung. Jadi irama jantungnya yang terganggu ya, yang bisa jantungnya yang berdetaknya teratur kita seperti ini. Nah, ini teratur ini, tapi dia tujuannya itu supaya DC shock itu supaya kayak gini itu jadi istirahat. Jadi normal seperti itu. Yang kayak di ini karena yang mulai itu pasti mau masuk di sana seperti itu ada namanya. Ini alatnya dari sisoknya. Nah, di sisok dilakukan untuk mengatasi masalah irama jantung seperti aritmia ventricular ya. Contohnya spesifiknya seperti ventricular kaki ya, atau ventricular fibrillasi ya. Dan juga bisa juga pada jenis irama yang supraventricular tachycardia ya, atau SVT dan atrial flutter dan atrial fibrillasi. Jadi ketiga jenis aritmia ini kesemua aritmia ini itu bisa diindikasikan untuk penggunaan daripada DC shock ya. Nah, kalau kita lihat ya, sebenarnya apa sih sebenarnya kita mau lihat DC shock ya. Nah, ini ada guideline yang di AHA American Heart Association tahun 2015 kalau tidak salah ya. Ini dikatakan ini kan pasien kenapa ya, pasien tolong seperti itu ya. Ini jalurnya itu seperti ini, jadi dia CPR ya, jadi dilakukan resusitasi ya, pulmoner resusitasi, pulmoner resusitasi. Jadi dia di kompresi jantungnya karena dia sampai 100 kali nanti coil 5 cm ya, sampai kira-kira sampai 10 mili ya. Jadi dengan kecepatan sampai 120 kali dalam per menit ya. Jadi ini kan sudah dilakukan usaha itu ya, JP itu dilakukan usaha dan JP dengan cepat kan, dan ternyata tidak berhasil gitu. Nah, jadi tidak berhasil kan. Terus dikatakan sini justru sudah sama 2 menit sudah dikasih JP dengan obat-obatan maupun IV kan, itu tidak berhasil juga gitu. Bahkan tensinya makin turun. Karena apa? Kasus-kasus yang aritmia seperti ini itu adalah kasus-kasus yang mengancam jiwa ya, mengancam kematian ya. Nah, dibantu lah ya, biasanya ini pasien-pasien seperti ini dia sering mengalami shock kardiogenik ya, karena kualitas pompa kontraksi jantung itu tidak bekerja dengan baik ya. Jadi kita tahu kalau punya jantung yang teratur itu kekuatannya kuat ya, tapi ini tidak, dia hanya menggetar aja, tapi tidak mempunyai kekuatan untuk memompakan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau seandainya tadi kejadian tadi kayak SVT, AR, SVT, VT sama ventricular fibrillation ya. Jadi itu perlu dilakukan tindakan segera mungkin. Nah, makanya ketika sudah dilakukan dengan semua bahan, dilakukan komponen epinefrin tujuannya kan supaya efeknya yang dilakukan itu stadium itu bagus. Kekuatan kontraksi jantungnya bagus, ternyata tidak berhasil juga. Malah setelah di FJP itu pasiennya itu malah timbul dari sini dikatakan apa VT atau VF. VF itu ventricular fibrillasi, kalau VT ventricular tachycardia. Maka ini perlu diindikasikan dengan tindakan defibrillasi. Jadi inilah tindakan defibrillasi itu. Jadi tetap dilakukan DC shock namanya. Nah, ini kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk tindakan DC shock. Tapi ada juga kondisi yang dikatakan kondisi dengan denyut jantung lebih dari 150 menit ya, lebih dari 150 menit jika itu terjadi takikardia ya. Nah, bagaimana kalau seandainya itu sudah kita lihat dari ternyata baterainya itu misalnya 170, maka harus kita lakukan penilaian ya. Penilaian kita harus lihat itu pasiennya ada sedotan jarum nafas apa tidak ya. Ya, nafasnya seperti mana, terus oksigennya bagus atau enggak. Kalau oksigen itu harus kita kasih dosis oksigen dosis tinggi. Bagaimana cara kita mengetahui itu saturasi oksigen di dalam tubuh si korban itu turun? Maka kita harus melakukan pemeriksaan saturasi oksigen dengan puls oksimetri ya.
Nah, kalau biasanya saturasinya sudah di bawah 90, wajib kita harus kasih moderate dosis oksigen yang tinggi ya. Tetapi moderate dosis oksigen tinggi ini boleh diberikan hanya khusus rata-rata pada pasien penyakit jantung. Tetapi kalau pada pasien-pasien penyakit paru dikasih dosis oksigen yang tinggi, itu akan menyebabkan terjadinya narkose oksigen ya. Mungkin kalau Anda pernah belajar tentang topik COPD ya, penyakit paru obstruktif nano, justru moderate dosis oksigen yang tinggi itu justru mencelakakan dia, mencelakakan pasiennya. Karena apa? Akan terjadi cramping. Cramping itu maksudnya akan terjadi si CO2 itu akan menjadi terperangkap. Jadi terjadi penimbunan CO2 yang berlebihan yang menyebabkan terjadinya asidosis respiratory. Ditandai dengan adanya peningkatan di CO2 ya. Jadi di dosis yang lebih tinggi maka dia asidosis respiratory. Nah, maka pasien-pasien yang COPD tidak boleh diberikan dosis oksigen yang tinggi. Justru kita harus kasih oksigen yang minimal. Nah, karena semakin kita kasih tinggi maka produksi CO2 nya akan bertambah besar yang itu akan menyebabkan dia akan menyebabkan terjadi kematian bagi dia. Tapi kematiannya perlahan itu dan enak rasanya karena tidak diapa-apain. Makin lama lambungnya makin tambah gawat ya. Jadi tidak semua pasien-pasien yang dengan dosis oksigen tinggi itu dikasih ya. Tetapi spesialis khusus jantung memang rata-rata harus dikasih dosis yang tinggi ya. Nah, setelah itu kita monitor return dan mana. Jadi return-nya misalnya pasien ini terjadi gangguan aritmia, ternyata pasien mengalami ventricular fibrillasi. Nah, maka perlu dilakukan tindakan isi shock yaitu jenis yang defibrillasi. Tetapi kalau dia nanti yang dia kategorikan yang menyebabkan fibrillasi, SVT atau apa, maka kita kasih yang jenis cardioversion ya. Nah, ini kalau yang jenis cardioversi ya, nah kita tentukan. Nah, misalnya ini konsisten terjadi aritmia ya, sebab hipertensi. Ternyata kalau ini terbentuk memang ini dijumpai ya. Misalnya tadi pasiennya sudah 150 tensi katanya nadinya. Terus kita lihat, kita tensi pasien itu. Nah, apakah pasien itu mengalami hipotensi? Iya, misalnya tensinya jadi 80, memenuhi ya, memenuhi 80. Terus bagaimana kesadaran pasien ini? Akurat mental status. Jadi kondisi pasiennya itu sadar apa enggak? Ternyata tidak sadar ketika kita baru memenuhi butuh nggak sadar juga. Nah, berarti terjadi akut altered mental status. Nah, bagaimana kalau kondisinya? Apakah kondisinya shock? Depresi ternyata ternyata 80, maka sidang kategori shock juga ya. Nah, terus bagaimana? Apakah dijumpai adanya iskemik, adanya penyempitan, iskemik pada jantung? Nah, maka coba kita lakukan EKG karena kita pada saat kita monitor itu kan kelihatan apakah ada eskalasi, apakah ada depresi atau cuma di infection ya. Jadi harus kita cepat menandakan oh ini sebenarnya kasusnya emergency, oh ini kasusnya bisa ditangani kok 24 jam atau sudah nanti kita rencanakan tidak kita persisnya 12 tahun tidak apa. Ada yang mungkin ada yang harus segera ya. Nah, kita harus lihat itu apakah si kaki aritmia ini yang di atas 160 ini karena penyumbatan atau tidak, atau misalnya karena jantung ya, mungkin akut Tyler ya, aku ADH, kalau saya bilang di beberapa bulan aku ditambah saja Tyler ya. Nah itu sama ya. Nah, harus kita analisa kenapa dia bisa seperti ini tesnya, harganya sampai 100. Kalau ini memang ada nanti ya, ini dijumpai semua dijumpai hipotensi iya, gangguan kesadarannya juga iya, terus shock juga iya, pada saat aksi kami ada iya, maka perlu dilakukan istirahat. Nah ini maksudnya yes ya. Yes itu kalau ini yang tertulis maka perlu dilakukan tindakan sinkronas kardioversi ya. Kita sebelum dilakukan sinkronas kardioversi perlu kita lakukan dengan apa kemudian lanjut farmakologi. Jadi ibaratnya sinkronas ini yang nggak bisa lagi ditangani dengan obat-obatan, dengan farmakologi. Jadi dalam praktiknya beda. Kayak ibarat kalau makanan kalau masih
Jadi ibaratnya ini Mahkamah Konstitusi, ini pemutus terakhirnya, kira-kira gitu ya. Oke. Nah, kalau itu kita bisa memikirkan dalam pemberian justice agonisi. Ya, kalau itu berhasil, maka pemberian adenosine itu akan menyebabkan terjadi sinusaritmia, maka tindakan pemberian defibrillasi atau defibrillasi ini tidak perlu dikerjakan. Ya, pemberian adenosine atau bisa juga dengan melakukan refleks masuk tambahan dan urut kira-kira 3 menit. Habis itu kita lihat reaksinya, apakah reaksinya jadi sinus itu atau tidak. Kalau itu tidak perlu suntikan, baru tidak akan adenosine. Kalau tidak perlu suntikan, baru kita lakukan tindakan karboreksi atau defibrillasi. Nah, ini gambaran EKG. Ini gambaran EKG. Apa sih sebenarnya dibutuhkan tindakan defibrillasi? Apa sih dibutuhkan tindakan karboreksi? Nah, kalau gambaran EKG-nya itu, ya, defibrillasi adalah pengiriman energi yang tinggi tanpa membutuhkan waktu. Jadi karena ketika begitu detail, karena apa, ini tindakannya segera. Begitu recharge langsung dijebret ya. Tapi kalau yang hampir ketiga, dia harus cara kerjanya dia harus nampak gelombang air itu muncul. Nanti ketika gelombang air muncul di EKG, nanti itu langsung dijebret sama ini. Jadi beda ya sinkronis sama yang defibrillasi. Defibrillasi dia ditembak di mana aja. Mau dia di QRS-nya, mau dia di V-nya, mau dia di apanya, semua ditembak dia. Kenapa? Karena ini yang paling mengancam. Ya. Kalau ini dibiarkan lama-lama pun ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau dibiarkan lama-lama, nggak sampai sejam pasien mati. Tapi kalau ini dibiarkan sejam pun, ya pasien kita yang pengalaman saya banyak pasien-pasien antara defibrillasi karena PD, karena pasien-pasiennya dengan hipertiroid, ya banyak umumnya itu dari antara defibrillasi. Nggak dia lakukan cuma intervensi pakai obat, nggak ada masalah, bisa berhasil. Ya. Tapi kalau dalam intervensi obat tidak berhasil, ya. Jadi, nah ini gambaran seperti EKG ketika fibrillasi ya. Jadi dia itu pada saat dikasih shock ya, di sini dimatikan. Nah ini shocknya. Nah ketika diisi shock, tapi yang versi defibrillasi ya, maka yang menyayangkan ketika fibrillasi kembali menjadi sinus. Kenapa? Dia sudah dilihat di sini. Fibrillasi kami. Jadi di sini defibrillation shock begitu ditembak langsung dia sinus ritmenya. Nah, jadi di sini tanpa harus melihat gelombang vibrasi yang dimana aja terserah boleh aja. Tapi jangan pada saat ada muncul gelombang T ya, atau gelombang T itu muncul itu yang bisa memperberat nantinya ya. Tapi kita nggak bisa menentukan mana gelombang T-nya ini. Ya kan nggak jelas, T-nya aja nggak jelas kira-kira gitu ya. Oke, nah bagaimana yang sinkronis? Ya, kalau sinkronis itu pengiriman energi yang rendah ya, yang rendah. Jadi tidak perlu kasus-kasus aja biasanya kasus-kasus dengan antara fibrillasi, dengan antara atau gambaran EKG yang SPG super dan itulah kaki ya. Nah itu kemudian sinkronis dikerjakan. Oke. Nah, biasanya kita itu kalau yang musik itu ada yang bifasik, ada yang monofasik. Nah, kita itu kalau yang ini yang mono atau bifasik? Biasanya ada di sini monofasik. Nah, ini yang monofasik ya. Kenapa saya bilang monofasik? Dia joule-nya itu hampir 360 ya. Jadi kalau dia 360 berarti yang monofasik. Tapi kalau dia 200 sampai 220 berarti dia bifasik. Nah ini kelihatan dari sini. Ya, oke. Jadi, nah indikasinya tadi saya bilang ya, bisa karena bisa fibrillasi atau useless ketika tachycardia, atau bisa juga pasien-pasien dengan tachycardia monomorfik tapi yang sudah mengalami alert mental status ya, berarti itu bisa dilakukan tindakan decision yang bertugas. Tapi ada kasus dengan ketika pakai kaki tapi dengan nadi itu pemberian sinkronis masih digunakan. Tapi kalau dia tanpa nadi PT tanpa nadi
kali, maka sudah boleh dilakukan tindakan defibrillasinya. Jadi seperti ini. Nah, ini stats PCR yang angkatannya RGP, RGP. Nah, setelah ini diberi upaya ini dijumpai PT. Nah ini dijumpai katanya PR itu ketika difibrilasi atau pulseless ventricle tachycardia, maka dilakukan tindakan di shock. Tapi ternyata di saudara-saudara ternyata tidak dijumpai PR, tapi justru dijumpai asistol. Maka ini boleh diberikan kemudian konkret itu satu konkret obat yang bersifat inotropik, yang bersifat inotropik, tapi dia ada kandungan farmakotropik. Jadi inotropik itu dia mempengaruhi tekanan darah, jadi tekanan darah dinaikkan. Selain itu nadinya juga akan ditingkatkannya. Nah, jadi ini ya indikasi daripada defibrillasi. Nah, ini gambaran-gambaran ya, gambaran ventricle macam yang PT ya, ini PT monomorfik namanya. Tapi ada katanya di sini, nah ini ventricle fibrillasi. Nah, ini indikasi untuk dilakukan tindakan defibrillasi ya. Nah, ini yang monomorfik. Jadi monomorfik itu PT-nya itu dia QRS-nya lebar-lebar, tapi satu jenis. Dia di sini, di sini, di sini, di sini. Dia lebar-lebar. Nah, ini yang ventricle fibrillasi. Jadi sama kayak singoninnya itu PT tapi yang polimorfik dengan berbagai macam bentuk kondisi QRS yang bermacam-macam. Seperti ada yang kecil, lama-lama lebar, kecil, lebar, kecil, lebar. Nah ini, jadi PT polimorfik itu diganti dengan ventricle fibrillasi. Tapi kalau PT yang polimorfik ya, ventricle fibrillasi seperti ini, bentuknya semua QRS-nya sama, dari A sampai ujungnya sama. Ya, nah kalau yang ini fibrillasi tidak boleh ya. Nah ini bentuk EKG yang normal ya. Sinkronis kalibrasi tadi sudah yang berganti udara. Berapa sih dosisnya dilakukan? Kompleks sinkronis ya. Nah kalau di sini dosis inisial awal boleh diberikan ya. Kalau dia gambaran QRS-nya sempit sampai teratur ya, itu boleh dikasihkan energinya itu sekitar 50 sampai 100 joule ya. Tapi kalau dia nero sempit tapi tidak teratur, dikit misalnya kalau yang nero ini kasus yang atrial fibrillasi ya, maka boleh dikasihkan dosisnya 120 sampai 200 joule. Yang nero ini 50, ini contohnya pada kasus apa? SPP ya, SPP itu sudah kontrol tachycardia. Jadi QRS itu sempit tapi teratur. Jadi RPR dan QRS itu sama letaknya. Tapi kalau atrial fibrillasi, RPR dan QRS itu beda-beda jaraknya. Nah, jadi kalau dia yang irregular tadi itu ya. Oke, jadi kalau irregular, kalau dia yang dipasif ya, kalau dipasif 1.120 sampai 200 joule yang dipasif, atau yang monopasif boleh dikasih 200 joule, atau boleh juga pada pasien-pasien kritis tapi dijumpai ada nadi ya, PT monomorfik. Kalau PT tanpa nadi itu defibrillasi, tapi kalau PT dengan nadi itu dilakukan sinkronis kalibrasi. Nah ini maksudnya. Jadi kalau yang wide regular dikasih 100 joule ya. Tapi kalau dia lebar tapi tidak teratur, nah boleh. Nah ini harus dilakukan tindakan defibrillasi, tidak bisa dilakukan tindakan sinkronis ya. Ada yang mau tanya tentang sini? Ini penting loh, nanti kan pada saat Koska yang dimaksudkan ke emergency dan tidak luar lagi nanti hasilnya ini selalu kayak berupaya ya. Jadi ini betul-betul harus berpengalaman. Nggak tahu tanya, jangan dibiarkan yang tidak tahu itu atas
sempit, tapi terakhirnya ini dari ini sama ini sama, dari ini sama ini sama, jadi dia terakhir. Nah ini kan dikasih salah satu kalkulasi apa kira-kira sempit tapi irregular. Nah seperti ini. Di sini dia sempit, tiba-tiba sini lebar, sempit, lebar, sempit. Nah ini kategori yang ada kalkulasi. Ya, jadi kalau irregular salah satunya tadi SPP ini dengan dosis 50 sampai 100 joule. Kalau naik irregular yang contohnya ada kalkulasi dengan dosis 120 sampai 200 joule. Yang dipasif, tapi kalau yang pasif dia harus dikasih 200 joule. Jadi kalau kita seperti ini 360. Kalau 360 itu berarti mau pasif, karena itu energi yang tertinggi. Kalau mau pasif, jadi kita tengok berapa joule. 360 berarti mau. Tapi kalau yang tertinggi 220 berarti dia pasifnya. Ya, nanti kelihatan di sini. Oke. Nah, ini gambaran flatnya. Kita kan kalau mau pasif itu kan asli ya, harus ada inilah yang ada dari tadi ini khusus pada anak-anak biasanya kita lakukan ya, untuk anak-anak di tempelkan kayak itu. Dan satu lagi bisa dengan orang tua supaya jangan kosong pada saat nanti dia di dia itu dari sama atau trauma apa gitu ya. Nanti mana aja diletakkan kayak itu ya. Nah, kayak itu diletakkan di sini, di sini ya. Jadi kalau kita mencegarnya itu, kita harus mencegarnya itu berarti ini apex ya, jadi bagian jantung, tapi itu bagian apexnya. Jadi nanti kan ini kan adanya di sini ada tulisannya, di sini ada tulisannya. Nah, di bagian apexnya ya, di bagian yang satu ya. Jadi harus disesuaikan. Ini ada gambarnya nih. Ini pada saat kita mencegar, nanti dilihat ini kirinya. Kita tentukan dulu apakah dia sinkronis. Kita tentukan yang sinkronis atau desinkronis. Seperti ini. Tapi ada juga yang anak-anak seperti ini. Jadi kita di sini, kita tangan di sini, di belakangnya itu ada yang anak-anak. Prosedur kalibrasi sama ya. Prosedur kalibrasi sama ventilasi sama prosedurnya ya. Cuma hari ini cuma dapat yang kalibrasinya aja. Yang ventilasi itu sama. Cuma kita hanya beda tekanan ininya aja nanti kalau ventilasi tinggal merubah yang ininya. Kita yang mau debit atau ada distract ya. Ya. Ya, ini ada di tulis apa ya, sinkronis ya. Inilah yang banyak ya. Ya, kita harus memperkenalkan diri juga ya. Kita bilang ya sama pasien ini bang. Tiba-tiba kita jaga kan nggak bisa karena apa? Banyak faktor resikonya nanti. Trauma, rakus, faktor juga ya. Jadi kita memperkenalkan diri dulu ke pasien, kita memberitakan kondisi pasien itu seperti apa, rasa gambaran EKG-nya apa, terus kondisi penyakitnya apa, itu harus kita jelaskan sama pasien. Ya, baru setelah itu sebelum kita mau mengejar, kita bilangkan, Bu, ini bapak ini sudah begini akan merasakan meninggal kalau tidak bisa kita tangani dengan baik, jadi harus kita ini. Kalau misalnya tidak setuju pihak keluarga, maka kita lakukan EKG, terus kita harus
itu. Jadi kita encerkan 15 cc, kita taruh 5 cc, nanti akan kandungannya itu 1 cc itu kandungannya 5 mg. Jadi kita masukkan dosis 5 mg pada pasien tersebut ya. Lalu nanti setelah kita kasih midazolam, kita rangsang pasiennya. Pasiennya masih sadar enggak? Nah, bertanya pas dia, Bu, gimana? Masih apa? Masih kuat? Kalau dia nanti keadaannya sudah mulai mengawang, terus agak kita cubit-cubit kayak gini, dia tidak respon lagi, maka midazolamnya sudah bekerja ya. Jadi jangan kita jangan kita kasih midazolam langsung dijejer itu enggak. Prosesnya ada makan waktu 1 menit apa, 5 menit kira-kira seperti itu. Jadi kita tes midazolamnya itu sudah bereaksi apa enggak gitu ya. Nah, karena sering kita gitu ya, kita yakinkan midazolam langsung cepat bekerja, belum tentu. Jadi dosisnya kurang, karena kan pemberian dosis obat itu kan berdasarkan dosis obat juga ya. Dan setelah bekerja midazolam kita pastikan ya, jangan tuh pada saat dijejer oksigen itu turun, saturasi itu turun. Kita pastikan semua alat-alat emergensi itu ada di sekitar kita ya. Nah, kita pastikan oksigennya ada 2, nanti ya boleh oksigen saturasinya turun dan peralatan yang lainnya ya yang mendukung ke situ ya. Oke, terus nah misalnya pasiennya ternyata pasien EKG-nya tapi ini ternyata atrial fibrillasi, maka boleh dilakukan tindakan sinkronis. Ini ternyata RCK fibrillasi, maka diterapkan pencet yang deteksinya ya. Terus kita pastikan RW-nya itu, karena RW-nya itu harus pastikan ya. Karena ini dengan RW-nya maka RW-nya itu yang